Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, tuan rumah monolog Dedi Berbagi. Pada tayangan ini dan tayangan-tayangan selanjutnya, saya akan membahas tayangan-tayangan yang berisi edukasi, pengalaman-pengalaman pribadi, dan berita-berita ringan lainnya. Mudah-mudahan tayangan-tayangan ini bermanfaat untuk rekan-rekan saya, dan apabila berkenan, silakan subscribe, like, dan tekan loncengnya. Selamat menonton. Halo Sobat Dedi, jumpa kembali bersama Solo Podcast Monolog Dedi Berbagi dalam episode Bongkar Buku. Episode sekarang masih kita membahas masalah-masalah dengan fire safety ya. Kemarin atau sebelumnya kita berbicara mengenai beberapa buku, yaitu Life Safety Code, Handbook, dan macam-macam ya berhubungan dengan mean of egress ya. Dan ini masih ada sebetulnya tinggalan ya, ini buku ada dua buku sebetulnya. Ini ya buku yang kemarin kan bukunya handbooknya. Nah ini adalah Life Safety Code-nya, ini tahun 1991 ya. Kita lihat saja. Nah ini bukunya. Oh ya, bukunya ada di sini. Ini dia Life Safety Code 1991. Kemarin kita sudah bahas handbooknya, jadi ini hanya show aja. Ini adalah buku aslinya ya, handbooknya, bukan handbook tapi buku daripada code-nya sendiri ya. Ini dia. Isinya sama ya seperti kemarin itu lebih detail karena semuanya dibuka satu persatu ya. Ada section semua sama ya. Ini saya cepat aja, skip ya, karena emang ini sama, cuman kemarin saya ketinggalan memperagakan. Sebetulnya harusnya ini dulu, kemudian baru buku yang tebelnya tuh, yang handbooknya ya. Nah ini yang tahun 1991 ya. Jadi ada lagi yang karena dia setiap 3 tahun itu dia berubah ya kan. Jadi ada lagi yang lain ya. Saya akan ambil yang lain. Ini sama ini. Nah ini Life Safety Code juga 101. Ini saya dikasih dari Pak Petrus nih. Ya, ada PT Langgeng gitu ya. Nah ini tahunnya 2000 nih, 2000 edition. Jadi 9 tahun setelah itu, lebih baru ya. Tapi isinya mirip lah ya, hanya sedikit-sedikit kalau ada perubahan-perubahannya. Ini semuanya isinya sama saja ya kan, isinya ya ini kayak new assembly occupancy. Jadi bukan ada perubahan di jenis dari jenis daripada hunian ya, jenis hunian jadi sama semuanya ya. Daycare semuanya sama ya, mungkin ada beda sedikit redaksinya. Jadi sama ini coba lihat saja. Kalau sini nggak ada gambar ya, karena memang di sini hanya penjelasan saja. Oke. Sama semua, hanya penjelasan. Tapi yang tebal kemarin, yang saya show kemarin, handbooknya, code-nya itu ada ilustrasinya ya, jadi menjelaskan secara tertulis. Gambarnya, ada jarak, travel distance, jarak antara koridor dengan staircase dengan staircase, tergantung dari besaran luasnya ya. Nah ini juga ada gambar tapi hanya sedikit. Ini tinggi tangganya juga ditentukan kan, kadang-kadang ada karena kita ini tinggi ininya berbeda, kemudian jaraknya sehingga membahayakan orang ketika dia turun dari tangga tersebut ya. Oke.
Dan staircase itu kompartemennya harus betul-betul airtight ya. Dan juga ini ada penjelasan mengenai exit ya, directionalnya. Kalau ke kiri ke kanan, nah ini visual exit sign, luminance. Nah, jadi luminance-nya aja ditentuin nih. Exit sign-nya nomor 1 berapa lux, nomor 2 berapa lux itu kan. Ini ada ketentuannya dan harus betul-betul ditaati. Jadi bukan hanya luminance saja ya. Oke, dan sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu handbook juga ya. Handbook juga ya, ini agak lebih tebal nih handbooknya. Kita ambil dulu ya. Oke, ini saya taruh aja dulu. Nah, ini bukunya, ini handbook juga nih. Ini udah berat juga nih gitu. Tebal. Ini bukunya tebal. Berapa lama nih nama bukunya adalah Fire Protection Handbook. Wah. Ke episode ke edisi ke-17 ya. Ini buku pinternya lah istilahnya ya. Buku pinternya yang memang semua lengkap di sini. Ya. Di buku ini semua lengkap. Kita lihat ya tebalnya, kita lihat nih berapa halaman nih. Coba kita lihat. Banyak aja. Coba kita lihat dulu berapa. Ini saya tandain yang pernah saya lihat-lihat ya. Ini tebalnya, wah ini sampai nggak disebutin sih berapa halaman, cuman mungkin 2000 halaman ya, nggak ada disebutin. Oke, kita akan lihat isinya satu persatu, tapi tidak secara detail karena ini bukunya tebal banget ya. Handbook Fire Protection 17 edition, edisi ke-17. Jadi di sini semua berisi oke, kita lihat aja isinya apa aja. Sebetulnya isinya dari semua kode-kode yang berhubungan dengan semua yang ada di NFPA. Ya, jadi kita lihat aja isinya. Nah, ini isinya ya. Basic Fire and Fire Science American. Ini chapter 1, chapter 2 ya. System Concept of Fire Safety, Fire Prevention. Jadi ini semua lengkap perihal fire ya, semua electrical system, extrusion molding proses, dipping. Wah, ini sebetulnya memang ini buku khusus buat fire protection ya. Nah, ini isinya storage gases, woodworking process, fire hazard material, and overview. Jadi semua akan dijelaskan di sini mengenai yang berhubungan dengan fire. Ini section suppression ya. Jadi water supply requirement for fire protection, dry chemical agent, ada semuanya ya lengkap ya. Jadi memang ini benar-benar namanya handbook information and fire protection. Jadi oke, jadi this 17 edition fire safety through balance of fire protection, preventive of ignition, designed to slow fire growth ya. That's 6 major structure E. Ya, jadi yang dibahas ada confinement of fire, evacuation of occupant. Ya, jadi semua ada di buku ini. Ini yang chapter 1 aja isinya mengenai American Fire and Fire Protection US, mengenai kode-kodenya, hukum-hukumnya, mengenai explosion, ada chapter 6 teori for fire extinguisher. Jadi ini isi daripada chapter 1, chapter 2, chapter 3 dan chapter per chapter. Ini ya. Juga saya nggak baca jadi saya hanya cari dan beli buku ini.
ya cari yang tidak ada di tempat lain, saya cari di sini. Carinya di indeks, nanti ketemu kita apa yang kita cari, nanti kita peroleh di sini ya. Ini mengenai chemical element, ya saya bukannya skip aja ya, hanya show aja menunjukkan bahwa isi buku ini sangat lengkap ya. Ini sampai amplicity of single insulated conductor ya, pengantar arus, kapasitas dari kabel ya. Nah ini fuse isinya kayak apa. Dan kalau bisa jangan sampai kita coba-coba ganti ya, kalau tidak dalam keadaan darurat dan bisa menimbulkan kerusakan fatal, baik diganti dengan fuse yang baru ya. Oke, ini emergency system. Ya, oke, kita ini mengenai lampu, boiler, burner ya, ini burner. Jadi ini semua mengenai hubungan dengan fire burner, ada juga sistem AC-nya semua ya. Jadi saya skip boiler, furnace, heat transfer system, non-water media, fluid power system. Jadi semua ada di sini ya. You name it. Nah ini apa ini? Industrial commercial heat utilization equipment. Okay. Oil quenching ya. Tapi saya perlu buku ini hanya untuk emang yang berhubungan dengan gedung. Tapi buku ini semua lengkap ya. Buat oil company, mau industri, mau apapun, buku ini bisa dipakai ya. Nah ini grinding proses ya. Jadi grinding proses juga itu ada berhubungan dengan fire ya. Karena sering umpamanya kita menggerinda, walaupun kita pakai PPE, pakai Google, pakai sarung tangan, kadang-kadang percikan daripada gerinda itu mengenai daerah-daerah yang memang mudah terbakar. Nah itu juga harus menjadi perhatian kita ya. Jadi jangan sampai hal itu terjadi ya. Di sini dijelasin, terus ada sedia fire extinguisher di tempatnya, kemudian lokasinya harus bagus ya. Jadi ada semua syarat-syarat yang harus dipenuhi. Fire hazard of material and overview. Wah, ini semua bagus lah pokoknya. Ini tinggal dicari aja, diikuti, baca yang mana yang diperlukan, tinggal cari di sini. Nyarinya dari belakang nanti di appendix atau dari depan isinya apa. Oh, tabel-tabel juga banyak di sini. Water flow and alarm and sprinkler system supervision ya. Oh ini mengenai alarm valve, riser, alarm bell, close switch-nya ya. Harus diapain, bagaimana maintain-nya. Nanti ada jadwal-jadwalnya, saya ada bukunya ya. Household warning system, dengan rumah, alat-alat rumah tangga. Gas and vapor system saya juga punya, ada bukunya mengenai gas code ya. Karena memang saya perlu buku itu karena kita waktu itu menggunakan di dapur maupun di laundry kan kita mempunyai bahan bakar gas ya. Di dapur waktu itu masih pakai LPG, apalagi di Taman Anggrek itu kalau nggak salah satu tangkinya kita punya 4 tangki ya, kalau nggak salah 5, saya lupa lagi itu, ada 5.000 kilo ya, 5 ton itu, 8 ton, 5 ton ada di luar ya. Nah kemudian diganti pakai dengan LPG semua. Dan LPG diganti dengan LNG, semua gas kota. Oke, ini semuanya buku-buku mengenai NFPA, ini mengenai sprinkler ya, semua ada jenis-jenis sprinkler, terus spreadnya berapa, tekanannya berapa. Sprinkler itu NFPA 13. Saya ada juga itu nanti kita bongkar juga bukunya ya. Khusus memang mengenai sprinkler. Ini secara global keseluruhannya, tapi ini juga rangkuman dan cukup detail dan bukan cukup lagi ya, sangat detail. Carbon dioxide and application system,
pemadam yang pakai CO2 dipakainya di mana, pasangnya gimana. Oke, ini special extinguisher teknik ya. Dotted square shows the maximum area 100.000 meter, 1044 meter that extinguish can protect within the limit of 23 meter radius. Nah ini ya, dia bilang dia bisa memastikan distribusi kelas A combustible. Jadi dia diharapkan bahwa satu ini bisa coverage 23 meter radius ya. Jadi radius jadi 10 meter lah. Ini ada tabel ini apa nih? Role extinguisher in fire. Apa ini kan ada unsur. Nah. Oke. Ini di dapur benar ya. Unsur itu udah dapur. Confining fire, building and site planning fire safety. Oh. Oke. Ini mengenai building construction, materialnya, exterior wall, penting supaya apa? Mesti apa betul-betul dipahami. Interior finish, ya, buat fit out, materialnya apa aja. Life safety code requirement for interior finish, assembly, news, class A, class B, exit, access to exit A or B, nanti ada dijelasin ini ya. Kalau nyari enak lah, ini bukunya ada semua. Oke. Ini yang tandain apa ya? Coba saya nyari apa ini, kita lihat ya. Oke. Oh, apartemen. Berarti waktu saya di Pakubuwono sama di Anggrek ya. Apartemen building kan, apartemen Anggrek kita punya 8 tower tuh. Kebetulan saya yang mengelolanya di mall ya, termasuk pengelolaan di mall. Makanya kita perlu memahami supaya aman lah, bikin SOP-nya, apa-apa yang harus diperhatikan, staircase-nya harus bagaimana. Ya. Oh, ini kamar ya, bathroom, second floor, 1 and 2 family dwelling, manufacturer ada semua ya. Oke. Nah, ini material handling equipment. Ya. Kalau kita mengikuti semua yang ada atau disesuaikan dengan ini pasti aman lah. Gedung kita pasti aman, dan ini yang marine ya, di kapal juga ada. Marine itu ya lengkap dah kalau di marine mah. Semuanya udah. Fire loss prevention and control of management, ini mengenai fire risk management. Oh, hazard identification, ini urusan dengan insurance. Makin bagus alat-alat yang proteksi yang ada, makin rendah preminya. Ya, oke. Mungkin itu aja ini mengenai buku yang berat dan tebal ini. Wow, ini nyarinya nanti kalau mau nyari di appendix nih. Nah, sini nih nyarinya. Nah, nyari apa? Nanti tinggal cari ya. Ini nih semuanya ada di sini kalau mau dicari di appendixnya. Ada mau cari smoke detector. Nah, luar di sini nih. Ada heat, combustion, smoke detector. Nah, cari di 449 451 smoke management ada. Jadi tinggal ke sana. Nanti di situ kita dapat penjelasannya. Waduh, oke, berat juga nih buku Other Fire Protection Resource from NFPA. Ya, ini dulu saya beli. Tuh, lihat tuh tebalnya. Tebal gaban ya. Oke, ini mengenai buku fire protection handbook. Jadi di dalam buku ini
semua yang berhubungan dengan fire protection, fire alarm, mengenai materialnya, kemudian bagaimana handling equipment, mengenai fire sprinkler, fire pump, semua yang boiler, pokoknya berhubungan dengan yang bisa menimbulkan bahaya kebakaran ada di sini. Oke, kita ambil lagi buku yang tebal juga ya. Kebetulan saya juga member, nanti saya kasih lihat membernya ini mengenai fire protection handbook. Udah berat nih, saya taruh dulu ya. Taruhnya di ini satu lagi berat juga nih tuh. Ini ya. Ini fire protection engineering. Ini mengenai fire protection engineering yang ngeluarin ini SFPE. Kebetulan saya juga member, jadi waktu beli dapat diskon. Society of Fire Protection Engineer National Handbook of Fire Protection Engineering ya. Ini bukunya juga tebal. Ini kita lihat ya, halaman nih. Dia kerjasama dengan SFPE dan NFPE. Jadi yang ada di sini juga sama ya. Nanti di sini mungkin dijelaskan dari aspek engineeringnya yang di sana. Nah, ini bukunya. Fundamental mengenai hidrolik, introduction to mekanik, ini banyak kan teknis ya. Bagaimana kita ngitung flow-nya, dari sprinklernya, berapa jumlah sprinkler, berapa tipe sprinkler, di sini dijelasin. Ceiling jet flow, fan flow, semua yang hubungan dengan filling spreads, ya. Surface filling spread yang selalu saya jelasin, yang selalu jadi ignition liquid fuels, ini semuanya hubungan dengan engineering. Hazardous analysis mengenai kalkulasi ya. Oh, ini semua ini. Ini ada berapa lama nih, juga tebal juga nih. Race juga ya. Nih, coba kita ini isinya apa? Design calculation ya. Ada automation calculation, kemudian foam system calculation. Jadi semua ini memang untuk designer ya, untuk fire engineer designer. Ini isinya movement of people ya. Tadi kemarin ada di Council of Tall Building ya, CTBUH. Jadi ada hidrolik ya, kita di sini diajarin juga mengenai hydraulic calculation. Nah ini, oke, kita lihat pintas-pintas aja ya. Punya sangat teknis nih. Hitung-hitungannya ya, ini memang engineeringnya lah. Yang tadi mengenai prosedur dan safety. Nah ini mengenai simbol-simbol. Mengenai pump head definition, calculation-nya, terus mekanik of fluid. Nah, semuanya anak sekolahan semua ini. Pusing. Oke, ini apa sih ini? Ini kayaknya software appendix computer program yang basic ya, jadi pakai bahasa basic untuk memprogram tahu apa nih. Computer from basic to calculate heat conduction in a solid. Menghitung mengenai heat conduction-nya dari sebuah material. Ini dia software, dibuat software. Ini cara bahasa basicnya ya.
convection heat transfer. Oh, ini semuanya banyak kan mengenai penghitungan yang bikin pusing ya. Oh, ini buat research and development, radiator heat. Ya. Banyak ini buku-bukunya. Skip aja, banyak mengenai teknis semuanya ya. Makanya dia bilang fire protection engineer. Kenapa saya beli ya? Saya beli aja ya, supaya lihat juga bagaimana menghitung, terutama yang hydraulic calculation itu ya, yang di ini. Terus menghitung mengenai berapa sebetulnya basic yang saya cari. Tidak terlalu rocket science, umum aja yang berhubungan dengan kerjaan. Chemical equilibrium saya nggak perlu detail karena bukan scope kita. Ya, mengenai chemical ini pusing deh. Oke, cuman kita harus tahu beberapa chemical yang emang high risk ya. Terus bagaimana penempatannya, ya, mengerikan aja makin dalam. Properties of building materials, nah ini perlu ya diketahui. Properties of building materials dari aspek tentu kebakaran ya, mudah terbakar, beracun, flame spread, smoke development, terus toxicnya berapa, ya, itu harus kita pahami juga. Building materials ini kita perlu juga. Berapa lama dia akan bereaksi terhadap api. Jadi kita bisa mutusin ketika ada fit out, material ini boleh, material ini tidak boleh, karena ini flame spread maupun smoke development-nya tinggi. Kalau mau dipakai juga harus diproteksi dengan lain lagi, tambahan protection atau di coating lagi sehingga dia mengulangi flame spread atau smoke development. Nah itu kira-kira ya yang berhubungan dengan pekerjaan estimating temperature compartment fires. Oke. Ini kita skip aja ya. Banyak semuanya masalah teknis. Ini waktu itu juga pernah saya diajarin dan nonton filmnya ya. Gimana api itu berkembang sedemikian cepat. Nah filmnya nih, compartment fire generated environmental and smoke filling. Nah ini berapa lama kan ada rumusnya nih ya. Waktu itu pernah dijelasin juga. Nah ini kompartemen ya. Ada, kalau lihat film animasinya bagus ya. Ini teorinya ya, kalau terjadi kebakaran dalam kompartemen dalam ruangan maksudnya. Itu jangan main-main dengan api ya. Jadi kalau api itu, kalau banjir masih oke, walaupun kita tidak disukai, tapi kalau api itu udah mutlak sangat harus dihindari ya. Oke, design of detection system, design detection, early warning ya, mau smoke, mau ROR atau apa gitu kan. Oke, kita skip aja. Nah ini form system job worksheet. Contohnya ya, siapa yang desain, ini ada keterangannya, ini hasil tesnya, hydraulic calculation-nya, starting point, elevation-nya 48 feet, nanti dihitung flow rate-nya, pressure-nya, kemudian pipanya jenis apa, sambungannya harus welded atau boleh di thread ya. Biasanya kalau di atas di bawah 2 inch atau di bawah 1 inch itu boleh dipakai thread, kalau di atas itu harus di welded ya. Kalau desain, nah ini udah tampil, udah nggak maksud, saya udah nggak ada ya. Boleh, walaupun boleh, itu harus ada izin khusus
karena memang tidak ada bahan lain yang bisa dipakai selain halon. Fire, temperatur, dan time relation. Nah, berhubungan ini juga perlu dipelajari suhu daripada api berhubungan dengan waktu yang akan mempengaruhi percepatan daripada kebakaran tersebut. Oke, udah dikit lagi nih ya. Masih banyak nih. Oke, skip aja nih. Skip. Okay. Extreme failure of theory. Probability model in fire protection engineering. Value of human life. Wah, ini nilai daripada nyawa manusia kalau terjadi kebakaran ya. Computer simulation for fire protection engineering. Oke, ini apa nih? Fire risk assessment schedule. Ini insurance sangat penting itu ngomongnya itu. Oke. Ini fire teknologi, fire protection, ini buku-buku yang diterbitkan oleh SFPA ya. Oke. Ya, ini buku-bukunya. Nah, ini saya naruh dulu ya. Nah, ini adalah member saya di SFPA ya. Nomor tahun 2021. Sekarang sih suruh diperpanjang terus, tapi lumayan juga ya harganya. Jadi saya lagi nunggu bayaran yang lain ya. Oke, kemudian ini member dari National NFPA ya. Ada saya beberapa dari tahun berapa tuh? 2008 ya. Jadi padahal sebelumnya udah jadi member yang saya temuin sertifikatnya dari 2008 ya. Tadi SFPA ya, coba lihat yang mana SFPA ya, yang nerbitin buku ini ya, yang nerbitin buku ini nih. Ini. Oke, jadi buku ini Society of Fire Protection Engineer ya. Saya dulu Pak Prasidus juga salah satu member dan beberapa orang di KI kalau nggak salah. Sama beberapa profesor di urusannya fire ya. Di DKI sama di perguruan tinggi. Oke, mungkin sementara itu saja dulu mengenai NFPA yang berhubungan dengan handbook dan Fire Protection Handbook dan Fire Protection Engineering dari SFPA ya, Society of Fire Protection Engineer, di mana saya juga menjadi anggota dari kedua asosiasi tersebut. Oke, nanti kita lanjut lagi dengan episode yang lain, masih mengenai NFPA juga. Tapi topiknya mungkin ada beberapa, ada sprinkler, ada fire alarm dan lain-lain. Ada buku-buku lama yang ini yang terus buku mengenai testingnya, mengelolanya, operasionalnya ya. Nanti kita bongkar lagi di belakang, masih ada ya. Mungkin masih ada 3 atau 4 episode lagi kita mengakhiri bongkar buku. Tapi untuk sekarang ini dulu 2 buah handbook dan tadi life safety code yang ketinggalan dari beberapa episode sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di monolog bongkar buku Dedi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itulah akhir dari tayangan saya pada saat ini dan mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan. Sebelum saya akhiri tayangan ini, apabila berkenan, silakan subscribe, like, dan tekan loncengnya.
Salam dan terima kasih. Sampai jumpa di tayangan-tayangan berikutnya.